Jadi pantunnya daun pulus, daun kedong, daun. Ya, cakep gitu dong. Ulang lagi. Ayo. Daun pulus, daun kedong dong. Cakep. Pasti lulus dong. Iya, dia juga nggak nyangka itu Baji dari sini. Saya pengen ke sini itu udah lama Baji. Cuman itu ngumpulin kibutnya itu susah banget itu Baji. Akhirnya pada patung-patungan, kamu punya duit berapa, kamu punya duit berapa, kamu punya duit berapa, ayo cepetan. Kemarin anak saya, cepetan udah kamu tanya-tanya dulu, tanya apa, transfer ke Bu Ayi, saya bilang gitu. Saya maksain ke sini Baji. Emang gak maksain namanya kita udah tahu rasanya 2 kali, nah kita kepengen lagi, rasanya enak. Udah tuh manfaatnya ya. Saya kan udah 2 kali. Nagih. Ada hasilnya kan. Akhirnya ya saya kesini maksain banget. Maksudnya saya udah tahu hasilnya gitu loh Pak Haji. Maksain banget apalagi dia DKI yang diambil kan cuma 1 Pak. Iya. Dia di rumah sakit cuma satu, rumah sakit DKI, rumah sakit Pasar Rebo. Maksudnya dia juga itu Pak Haji, biar apa namanya, kan nanti tanggal 28 pelantikan dia di Monas. Biar apa namanya Pi? Kamu minta apa kamu bilang? Kan tanggal 28 pelantikan, untuk masuk kerjanya itu tanggal 2, jadi biar pas masuk kerjanya itu, kan saya belum pernah kerja sama sekali nih Pak Haji dari semenjak lulus. Dari semenjak lulus itu 2024 sampai sekarang 2025, udah Mei 2024 itu wisuda, sekarang Mei 2025 jadi saya belum pernah kerja. Saya pengennya kalau pas masuk kerja itu jadi orang-orang kantor saya itu baik gitu loh ke saya. Tadi sama kayak Haji Marco, digembokin sama mamanya kalau mau berangkat. Kalau mau berangkat dilangkain depan pintu. Kalau mau berangkat. Mau berangkat. Iya. Kecuali kalau nanti mbaknya kos sendiri, nggak bareng sama mama, ngeremes sendiri alat kelaminnya, taruh di mukanya sendiri. Gini, semua yang satu ruangan sama saya baik semua sama saya. Semua yang satu ruangan sama saya royal sama saya. Semua pimpinan sama saya sayang sama saya. Saya dipromosiin gitu. Nanti mbaknya dipromosiin. Dibandingin orang lain nggak dipromosiin, mbaknya cepet dipromosiin. Amin. Gitu. Amin. Itu ada berapa kalinya nggak Pak Haji untuk 9. Remes 1, remes lagi 9, 2, remes lagi 9 baru berangkat. 9. Nanti orang kalau lihat wajah mbaknya bawaannya, kamu dulu pernah ketemu di mana ya? Gitu. Padahal kita belum pernah ketemu. Kamu ikut ke saya ya. Kamu ikut di saya ya. Saya kebetulan kabaknya, kepala bagiannya. Kebetulan saya kepala divisinya. Bawa gitu aja. Namanya ilmu kearifan lokal. Yakinin prosesnya dan yakinin juga manfaatnya. Amin. Bisa? Bisa. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Ya, bisa. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Ya kan? Iya, betul. Jadi mbaknya disuk sama mamahnya, bapak disuk sama mama sama ibu. Istri. Mbaknya disuk sama mama, ini disuk mama. Paling alat kelamin lo ntar tipis. Ceper. Pak Haji, ini kan anak saya lagi PKPA apa ya? Kalau kita magang ya? Kalau dokter kayak koas gitu Pak Haji, pindah dari satu poli ke poli lainnya. Kalau kami Ini dia lagi apa kan ada apoteker. farmasi apoteker PKPA, ntar di rumah sakit, ntar di puskesmas, ntar di Pindah-pindah. industrinya, ntar di apotek, ntar di Pertanyaannya apa? Tanya tunggu. Pertanyaannya biar kalau dari kantor kan nggak mengizinkan untuk di jam dinas ya Pak Haji. Ya kalau bisa tempat PKPA-nya itu kita Dekat. yang atur gitu. Kalau dekat sih udah dekat sih Pak Haji. Cuma maksudnya bisa masuk siangnya itu, jadi kita kerja dulu baru PKPA gitu, baru magang gitu. Disuwuk sama mamahnya. Disuwuk, pimpinannya baik, pimpinannya ngizinin gitu. Nanti kan dia tanggal 3 itu PKPA di mana? Tanggal 2 bulan depan itu kan udah mulai di apotek ya Pak Haji. Itu kan 6 minggu. Kebetulan kan ngemes, jadi nggak pulang ke rumah. Kos. Oh, ngesuk sendiri. Kos. Suwuk sendiri. Pimpinan saya baik, pimpinan saya ngizinin. Sedekah pembersih WC wajib 100.000. Berapa tuh? Sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali, wajib 100.000. Iya. Ya nanti lulu. Sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali, wajib pembersih WC. Besok kan itu kan PKPA-nya itu dari jam berapa?
dari jam 3 sampai jam 10 11. 11 malam. Maksud saya jangan jam 3, maksudnya jam 1 sampai jam 9 gitu loh. Kalau jam 11 kan malam gitu Pak Haji. Ya sedekah dong pembersih WC. Oh gitu. Nanti pimpinannya baik. Iya, kalau cewek pulang jam 11 itu kan daerah mana Jakarta Pusat ya. Saya kadang-kadang kepikiran namanya dia kos. Kalau jam 9 kan masih nggak. Kan yang ngamanin alat kelamin dia, disuruh dong. Aman, pimpinannya baik, orang kantor baik gitu. Pokoknya apa-apa ada alat kelamin, alat kelamin tuh loyal banget. Keramat. Bisa? Bisa. Ada Bisa, lagi? Pak. Ini kan kemarin saya beli rumah itu kan rumahnya jelek banget. Kamar mandinya juga jelek banget. Kalau bahasa Kan nanti kan cair dari pimpinannya buat renovasi. kontrakin nggak ya baju? Bebas. Yang penting ada uang buat renovasi dulu, kan duitnya ada besok. Amin, amin, Dengan amin, amin. nenen. Amin. Nenen ya. Iya, maksud saya kalau dikontrakin itu kan lumayan gitu buat tambah-tambah gitu. Bisa, namanya perempuan begitu. Betul. Namanya mama kan begitu ya berarti ya. Tapi rumahnya nggak layak gitu. Kemarin ada yang mau ngontrak. Cuman ya minta dibetulin lah. Kalau betulin 10 juta, dikontrak 10 juta sama doang. Capek. Gampang, nanti nenenin dulu, nyusuin dulu, mandiin dulu, suapin dulu, cebokin dulu. Nanti nanti itu urusan Allah. Yang Amin. penting praktek dulu, Praktek berbuat. Ada lagi? Apa? Apa? Datang bulan suka sakit sama mundur-mundur itu. Apa? Kalau datang bulan sakit. Oh gampang, pinjem celana dalamnya bapak yang bersih, digosok di perutnya. Pah, pinjem pah celana dalam pah. Aku bawa ke kosan pah, gosok. Udah ntar nggak sakit. Gitu. Nih, kalau baju narkoba kemarin apa tuh? Siram-siram apa itu? Cawik-cawik, cebok-cebok. Hah? Cewek-cewek apa itu baju apa itu? Air Daman City. Perendaman Sinti. Buat kalau kos-kosannya kosong. Ya. Kalau kontrakannya kosong. Kosong. Kan dia punya ruko 15 pintu. Ya. Kontrakan dia ada 21 pintu. Kalau kosong dia pakai itu. Oh di gitu-gituin? Iya. Direndam? Maksudnya malam direndam? Isa direndam sampai subuh. Oh. Habis sholat subuh kita siram. Siram. Maksudnya celana bersih apa kata tuh? Celana habis pakai. Habis pakai. Harus pakai dulu, terus pakai direndam. Ibu kontrakannya, ibu yang rumah baru beli 550 itu berapa luas? 130. 170. 140 apa 100 orang dia Bu. Aslinya kan 130 Pak Haji. Tanahnya 66. Hah? 166. Kan 166 kalau di sertifikat. Nih Bu, ini yang ngurus kontrak, ini yang bikin ini, saya punya kontraktor, mungkin dia nonton namanya Bu Nil. Rumahnya di Kemayoran, di Serdang. Di rumah punya tanah 200 meter, dibikin kos-kosan di Serdang. Dapat 17 pintu. Dari rumahnya 200 meter. 17 pintu. Nah dari 17 pintu itu paling murah dikontrakin 1.800.000 paling murah. Paling murah. Sebulan. Sebulannya ada yang paling mahal 2 juta. 2,5 juta dapat 17 pintu. Jadi dia dapat duit sebulannya hampir 35 juta. Luar biasa. Nah, Bapak praktekin dulu, jangan banyak kemauan kita nih. Kita nih ngatur Tuhan. Jangan Tuhan ngatur kita, ya betul? Betul. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Nanti saya kenalin. Nih, yang bangun itu punya kos-kosan. Penuh. Ini kan kita ada kontraktornya nih. Ini kan dibangun. Ada kontraktornya namanya Bu Nil. Dia punya di Serdang 17 pintu. Paling murah 1.800.000, paling mahal 2.500.000. Dia dapat 17 pintu dari tanah hampir 200 meter kurang. Dia bangun. Duitnya dari mana? Itu tadi praktekin dulu. Jangan bilang duitnya dari mana. Kita ini kan berbuat belum, banyak maunya mulut. Makanya ini mulutnya diplakban. Kalau mulut dia sih ditampong. Jangan Pak Haji, ini penyemangat. Plakban. Bisa? Bisa, Pak. Jadi pertahanin dulu tuh rumah, biarin aja seadanya aja. Praktek ilmu RDAY. Nanti kan ada modal. Bikin deh. Nyontek deh, kan banyak contoh-contoh kos-kosan. Bikinnya naik ke atas. Jangan satu rumah disewain 1 orang. 17 orang. Bisa, masa nggak bisa.
Orang sekarang udah canggih kok. Oke? Praktek. Praktek. Terkabul, terkabul, Amin, amin, terkabul, amin. terkabul. Amin. Terkabul, oke? Amin. Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul. Terkabul, terkabul, terkabul. Ya. Bos, ganteng, terkabul, cantik, terkabul. Yuk. Yuk. Kabul ya, ibu kabul. Kita tunggu tahun ini naik ke pelaminan ya. Amin, amin, amin. Terus ya, Pak sehat selalu. Lebih sukses. Ibu, boleh. Ya. Siap. Siap, makasih. Apa lupa ibu? Apa? Iya. Ini harus. Haji, makasih Haji. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, terkabul. Tinggal di mana? Dari Lampung Pak Haji, Oke, sehari-harinya apa? dagang sembako Oke. Kesini sama siapa? sama adik saya Pak Haji. Oke. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya Pak Haji. Oke. Apa yang mendasar hajatnya hari ini datang ke RDAY? Saya udah 3 kali Pak Haji ketemu Pak Haji dari bulan 9 2024. Yang kedua tahun baru kemarin, yang ketiga sekarang. Hajat saya dari pertama datang ketemu Pak Haji itu masalah hutang saya di bank yang rumah saya dilelang Pak Haji. Nah, alhamdulillah Pak Haji kemarin tanggal 14 rumah saya yang 2000 meter itu sudah dilelang. Nah, utang saya itu di Bank BRI itu 2 miliar, pokoknya 1,8 dengan 2 sertifikat Pak Haji. Nah, kemarin tanggal 14 itu yang dilelang yang 1M. Nah, pas mau dilelang tanggal 14 itu Pak Haji, tanggal 1 itu ada yang beli Pak Haji. Rumah saya itu. Jadi dibeli 1,3. Jadi ditebuslah sertifikat yang 1. Yang totalnya 1,1. Jadi sekarang utang saya itu di BRI itu tinggal 500 Pak Haji. 500 juta. Ya. Nah, ini maksain ke RDAY Ya. apa hajatnya sekarang? Hajatnya bagaimana caranya Pak Haji supaya rumah saya 1 yang ini jangan sampai dilelang karena sudah masuk lelang juga. Bisa gak ibu nggak boleh punya sifat 18? Ada berapa tuh sifat dari yang 18 tuh? Yang nempel di hati ibu ada berapa sifat tuh? 5 Pak Haji. 5. 5. Apa aja? Cerewet, mikir, komen, dendam, cemburu Pak Haji. Terangin. Kenapa hajatnya nggak terkabul? Karena dia punya sifat 5 itu. Jangankan 5, 1 nggak boleh. Coba. Iya Ibu, Satu. Iya. lanjutkan yang Yuk. di Pak Haji tadi. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah sedikit terkabul, ada Iya. 18 sifat itu tidak boleh. Jangankan 18, Ibu bilang 5 saja juga tidak boleh. Nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun Nggak itu boleh. tidak boleh. Kenapa? Karena ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena sifat itu mengotori hati, mengotori jiwa sebagai penyakit hati. Allah di dalam surat As-Sams yang wasamsi waduhaha, Allah bersumpah wasamsi, demi matahari. Dan di dalamnya sana nanti kita akan ketemu yang namanya wa nafsi wa masawaha. Ketemu yang namanya Allah bersumpah demi jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya Allah menyempurnakan, menciptakan jiwa kita ini dalam keadaan kondisi yang sesempurna mungkin. Dan Allah sampai menyumpahin, bersumpah demi jiwa. Berarti harus kita jaga. Dan akhirnya Allah menyampaikan juga itu apa? Kita beruntung
kita akan baik, kita akan bagus, kita karirnya bagus, usahanya baik kalau kita membersihkannya. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkannya. Jadi kalau kita mau beruntung, mau selalu positif, mau selalu baik, hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah, maka bersihkan. Tetapi sebaliknya, Allah murka. Kenapa? Kalau kita mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti merugi. Siapa? Orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwa tadi. Allah aja menciptakannya sempurna. Harusnya dijaga kebersihannya. Tidak boleh ada yang mengotorinya. 18 kotor banget, 5 kotor banget. 1 pun tidak boleh. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada. Karena Caranya, itu supaya karena itu akan mengotori jiwa kita, maka harus kita bersihkan. Nah, ini kan dari ayatnya, hadisnya senada dengan ini. Rasulullah menyampaikan, ingat dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik, hajat kita gampang terkabul. Tetapi apabila dia busuk, ada penyakitnya, maka rusak seluruhnya. Amalnya rusak, ibadahnya rusak, bisnisnya juga bisa rusak. Karena apa? Negatif. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati, jiwa hati. Senada hadis dan ayatnya Allah. Nah, ini harus kita bersihkan. Caranya untuk menjaga ini dengan apa? Ibu tanya tadi, gimana cara membersihkannya? Ibu jaga mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, selalu ucap syukur. Alhamdulillah. Tidak ada kata lain dalam setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, apapun selalu ucapnya dalam hati sampai keluar ke lisan, isinya hanya syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak Haji ngajari syariatnya, caranya untuk kita fokus dengan 999 kali 27. Tapi ini kan butuh konsentrasi dihitung. Nah, maunya kita untuk membersihkan diri, apapun yang terjadi pada kita selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kesandung pun alhamdulillah. Pasti ada yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena dengan syukur itu membuka rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu lagi. Syukurin aja, ibu bersyukur masih bisa nggak kelelang, masih bisa dijual, masih dapat kembalian. Berarti kan dengan hajat ibu privat diajari Pak Haji kemarin ada kebaikan. Nah, itu bersihkan semua sifat itu pasti beruntung, kata Allah begitu. Ya, caranya dengan ucap syukur selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi ngapain pun ucapannya alhamdulillah. Sambil duduk begini, ibu hatinya selalu bersyukur. Alhamdulillah bisa silaturahim ke Pak Haji. Terus alhamdulillah. Sehingga sifat-sifat yang ibu sampaikan tadi akan mengendap, hilang lama-lama. Jadi nggak ada rasa jengkel, rasa dendam, mikir, nggak ada. Sudah semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sifat 18 yang 5 tadi bisa dihilangin berapa lama? Sebulan bisa nggak? Ya, semenjak saya ngejalanin ilmunya Pak Haji ini, ya alhamdulillah sedikit-sedikit mulai bisa Pak Haji. Sebulan bisa, sebulan? Pasti bisa. Iya, Pasti bisa. buat apa lama-lama? Itu Iya. kan penyakit hati. Iya. Kan nggak ada di Al-Quran. Iya. Kenapa kita pelihara? Janganlah, hilangin sifat 18. Ada lagi? Ini Pak Haji, saya
Bayu Dara ini ada tai lalatnya merah Pak Haji. Nggak apa-apa, kasih Nggak apa-apa. upil. Kasih upil. Nggak apa-apa itu Pak Haji. Ya nggak apa-apa, kalau syarat kan ibu belum tentu berani. Itu utangnya nggak bakal lunas-lunas. Iya Pak Haji. Tolak balanya sedekah senilai makanan favorit ibu. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Ada lagi? Terus ini Pak Haji, saya juga kan semenjak ditinggal almarhum suami saya itu menikah lagi Pak Haji. Tapi saya kurang harmonis dengan suami yang sekarang. Ya karena suami ibu kan duitnya kurang banyak. Kalau duitnya banyak pasti harmonis. Enggak Pak Haji, karena suami saya itu ada perempuan lain gitu Pak Haji. Ya terus sepertinya dia tuh dengan saya itu kurang serius gitu Pak Haji. Terus yang keduanya, Makanya ibu harus cantik. iya. Semua laki-laki juga akan berpaling ke wanita lain kalau istrinya kurang cantik. Nah ibunya kan kurang cantik dibanding wanita itu, cantikan wanita itu. Gimana caranya Pak Haji supaya saya cantik? Telan sperma suami. Wajib. Nanti umur ibu seperti usia umur 20 tahun. Jadi pada saat ibu ML usahain di mod aja. Telan. Nanti ibu umurnya 20 tahun. Pasti dia nggak akan lari kemana-mana. Milih ibu. Kalau sekarang mah dia milih yang lain lah bu. Ibunya boros, tua. Coba minum. Bukan minum Pokari ya. Kayak minum tadi. Iya. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, dulu kan toko sembako saya itu kan saya mulai dagang dari tahun 2000 itu rame Pak Haji. Omset sehari itu ya alhamdulillah bisa dapat 80 juta. Nah sekarang ini Pak Haji, Gak mungkin, kan udah banyak saingan bu. iya Nggak bisa. sepi Pak Haji. Kalau ibu mau rame lagi, ibu mesti sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah 1 juta nggak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Seperti yang dipraktekin sama Roni. Roni setiap hari 600 juta. Sedekah subuhnya dia nggak bolong. 1 juta sedekah subuhnya dia. Sedekah Jumat Barokahnya dia 1 juta, jadi 2 juta. 600 juta per hari Roni. Iya. Nah ibu tinggal mau berapa sedekah subuhnya? 100.000 boleh, tapi sedekah Jumat Barokahnya wajib 1 juta. Potong sapi Jumat Barokah 1 juta wajib. Setiap minggu Sholat, Pak Haji. iya. Sholat Badiah Qobliyahnya nggak boleh Ya bolong. itu saya yang belum bisa Pak Haji. Sedekah uang itu saya yang belum bisa. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Nanti yang aja. sedekah subuh itu saya masih ngasih ke semut, ke Boleh. makhluk gitu aja karena Boleh. belum mampu saya untuk. Nggak apa-apa. Itu Pak Haji. Ada lagi? Terus ini Pak Haji, gimana supaya anak-anak saya juga, anak-anak saya ini biar nggak ngelawan gitu Pak Haji, nurut. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak bubur kacang hijau. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum kopi, teh. Nanti anak ibu nggak ngelawan. Cebok. Oh, air cebokan di beras itu ya Pak Haji? Ya, Haji Marco cepet lari ke sini. Coba cerita, kasih mic-nya. Anaknya kan dulu suka ngelawan. Diapain tuh anaknya bisa takluk tuh nggak ngelawan tuh. Anaknya tiga-tiganya. Dulu ngelawan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ketika kita punya problem, sebetulnya kata Pak Haji bukan problem, anugerah. Iya. Anak kita tuh main game terus. Bu. Iya, nah ini ada yang main game terus setiap hari. Terus Nih dengerin. kalau tidur jam 12, jam 11. Terus kalau sholat subuh susah banget tuh dibangunnya Bu. Kadang-kadang nggak pada sholat subuh Bu. Apalagi kalau Sabtu Minggu mereka udah siang bangunnya Bu. Terus kerjaan rumah boro-boro bantuin Bu. Habis makan geletak-geletak cuci piring tuh banyak banget. Jadi saya setiap hari ngoceh mulu. Terus kata Pak Haji kan nggak boleh ya kita anak-anak kita itu dimarah-marahin. Karena kita kan lagi punya hajat. Iya. Kita punya hajat, gedean hajat atau gedean itu marah-marah sama anak-anak kita gede hajat. Jadi kita baru ingat kata Pak Haji pakai apa? Air rendaman sidi, kalau enggak air cebokan buat masak atau apa. Jadi sama istri saya waktu itu yang pertama istri saya ngerendam air sidi celana dalamnya yang udah dipakai 1 hari, habis asar ganti karena udah mandi ganti, malamnya isya direndam. Direndam sampai subuh.
baru airnya itu buat bikin bubur, bikin apa, nyiduh apa, susu, Cilok. bikin cilok, ya karena ada banyak ini apa, bumbu kacang dari Pak Haji, jadi bikin cilok. Jadi hari pertama anak-anak itu kita nggak ngasih tahu bahwa saya boleh minum, istri juga minum, makan juga nggak apa-apa, buat masak juga. Hari pertama nggak ada itu, masih tetap mereka seperti itu. Tapi kita mulai nggak marah-marahin mereka, ya kita bilang ya udah kita balik sama Allah aja. Itu mereka kan semua ciptaan Allah, yang tanggung jawab semuanya kembali kita ke Allah gitu. Hari ketiga baru tubuh kita pagi-pagi tuh di kamar mandi ya, ternyata anak saya yang perempuan lagi nyuci seabrek-abrek bu gitu. Teteh lagi ngapain? Lagi nyuci pak. Biasanya kalau disuruh nyuci dikerjain tapi jembrut aja karena nangis gitu kan. Itu udah seneng gitu. Lagi nyuci pak, nyuci mah gitu. Ya udah makasih udah bantuin. Terus anak saya yang biasa kalau itu susah, dia lagi mandi pagi-pagi udah mandi. Sebelum subuh udah mandi, mau apa? Mau sholat katanya. Alhamdulillah. Terus anak saya yang ketiga itu lampu taman udah nyalain semua. Dia lagi nyapu halaman sampai orang lewat tuh dia tuh, iya ada anak kecil apa nyapu lucu banget ya gitu. Jadi alhamdulillah mereka itu sekarang itu kita bisa ngatur waktunya untuk main game. Sabtu Minggu boleh, tapi nggak terlalu banyak. Sholat, kerjaan rumah udah beres baru boleh kayak gitu. Terus namanya masak air, nyetrika, cuci piring udah beres semuanya bu. Kebetulan rumah kita tuh luas, sekitar seluruhnya itu 700 meter. Jadi kalau kita nggak pakai pembantu, kita kerja semuanya. Jadi kita butuh banget yang bantuin terutama anak-anak kita. Sebetulnya kita bisa mampu untuk melakukan, tapi kan ngasih pelajaran juga ke mereka bahwa hidup ini nggak cuma cukup dengan main handphone, tapi juga nanti kalau punya anak istri, mereka harus kerja, harus masak, harus nyapu, harus nyuci, itu harus gitu. Jadi kita ngajarin juga buat mereka. Memang ilmu karipal Pak Haji ya seperti apa, air CD itu kayaknya nggak masuk akal ya, tapi hasilnya bu luar biasa bu gitu. Kalau kita marah-marah setiap hari bu, aduh udah bikin dosa, bikin hari-hari kita jadi murung, malu sama tetangga pada ngedenger anak kita dimarah-marahin kayak gitu. Jadi setelah kita syariatin pakai RCD itu, alhamdulillah rumah saya bersih, anak-anak pada mau belajar, mau sholat, mau baca Quran. Kalau malam Jumat tuh mereka udah pada buka sendiri Quran bu, gitu bu. Jadi buat ilmu kearifan lokalnya Pak Haji luar biasa. Semangat buat ibu. Amin. Ada lagi? Ya, ini Pak Haji, adik saya ini anaknya yang tua itu nakal Pak Haji, suka Sama nyabu. kayak ini, sama. Nyabu. Kalau dia serumah pakai dia, kalau enggak fotonya dikembit di alat kelaminnya ibu. Terus anaknya yang kedua ini niat mau berangkat ke Jepang Pak Haji. Sama, Biar disuwuk, dicamahin. Camahin. Cerita anak lo diterima jadi pramugari. Iya ibu, ketika anak saya mau kerja baru lulus dari sekolah penerbangan, dia pengen jadi pramugari, terus kebetulan ada link yang memanggil dia untuk tes. Jadi sebelum berangkat besoknya itu, malamnya itu kita istri saya habis sholat isya nggak pakai BH, celana dalam nggak, jadi pakai mukena aja. Teteh sini mama mau apa, langkahin 9 kali dengan doanya atau kata-katanya seperti ini, dengan mengharapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih Maha Penyayang, dan wasilahnya amin aminnya anak yatim kandang B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto, anak mama lulus di bulan ini memiliki pekerjaan dengan gaji terbaik. Langkahin 9 kali di belakang pintu, di depan pintu ya Pak Haji. Terus itu besoknya kita berangkat ke Tangerang, ke airport. Itu kebetulan bu yang tes itu banyak, bu yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, pintar-pintar, pokoknya sekolahnya juga bagus-bagus. Kita juga sempat khawatir juga karena anak saya cuma 65, yang lainnya dari 170 ke sana yang diterima itu bu, yang kelihatan banget gitu ya, apalagi pakai hak tinggi. Kita istri saya bilang, sini teteh sama mama sebelum ikut tes dicamahin dulu, remas-remas 5 kali baru kita lulus gitu. Pas anak saya dipanggil, saya bilang, teteh sebelum dipanggil itu teteh masuk dulu toilet, remas sendiri,
bilang berdoa seperti tadi untuk para orang-orang coachnya yang ngetes dia pada baik-baik dan bisa menjawab semua pertanyaannya. Anak saya naik ke atas ke lantai 2, saya ke toilet, kebetulan ada yang OB yang lagi bersih-bersihin kaca. Dia bilang, Pak, saya mau minta doanya dan aminnya Bapak, kan anak saya lagi tes di atas. Oh, tes pramugari ya? Ini buat Bapak. Saya bilang itu, wah Pak, nggak usah. Nggak, buat Bapak ya, buat beli rokok. Ya amin. Nanti sedekahin pembersih WC. Ada lagi? Ya ini Pak Haji kembali yang ke rumah tadi, gimana caranya Pak Haji biar rumah saya Tadi nggak itu boleh punya sifat busuk. Kalau ibu punya sifat busuk kelelang. Sifat 18 nggak boleh ada di hati ibu. Karena ibu kan ada hati busuk. Sifat penyakit busuk di hati ibu nggak boleh ada. Kan tadi udah cerita. Coba lu cerita lagi. Kalau punya busuk apa akibatnya? Kalau nggak busuk apa akibatnya? Simpel aja, simpel. Ya, jadi mengulangi lagi tadi, kalau kita hatinya bersih, kata Allah, beruntung kita. Tapi kalau kita kotori, maka kita akan merugi, bangkrut. Jadi cara agar kita beruntung, untung dalam arti yang seluas-luasnya, artinya apa? Membersihkan jiwa kita. Kalau kita kotori, kita rugi dari semuanya. Karena Allah murka. Karena ciptaannya yang sempurna, kita rusak, kita kotori. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Sementara Allah dengan sempurna bersumpah, kita kotori walaupun hanya 1, apalagi 5, apalagi 18. Maka semuanya akan jadi sirna semuanya. Ini yang payah ini Pak Haji, yang cemburu sama dendam ini dengan suami saya. Jadi saya ini kadang-kadang pengen cerai aja Pak Haji. Ya udah kapan? Kapan mau cerai kapan? Ya sekarang Pak Haji. Ya udah, ayo ijab kabul. Karena ya dia ini yang sering buat saya cemburu sama dendam gitu Pak Haji. Jadi kalau saya ngelihat dia ada SMS dari mantan istrinya gitu. Ini kan dia ini dekat dengan perempuan lain tuh dengan mantan istrinya Pak Haji. Nah itu saya kan timbul cemburu, terus timbul dendam begitu. Itu yang sulit Pak Haji buat saya yang ini. Pokoknya Jadi, pilihannya, ibu gede dendam apa gede hajat? gede hajat Pak Haji. Ya udah jangan dendam, gede cemburu apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah jangan cemburu, ibu kan udah milih. Ibu udah pilih, itu pilihan ibu dan ibu harus telan. Kalau memang nggak terima ya dilepehin, ya betul. Daripada ibu kunyah, lepehin, dah, lepehin. Begitu. Daripada hajatnya lemot, Iya. lepehin. Cari yang baru lagi. Enggak Pak Haji, udah enggak. Ya Mau udah. urusan aja. Terus ini Pak Haji yang masalah tai lalat di nenen ini Sedekah, makanan favorit. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Tolak balanya itu. dikirim ditransfer ke sini ya Pak Haji ya. Ya. Oh, Makanan favorit ibu apa? Misalkan ketoprak Cirebon. Berapa? Sambal Lampung sama ikan nila apa? Berapa? Misalkan 19.000. saya senangnya makan 5.000. pecel Pak Haji. Hah? Makan pecel. Nah, nasi pecel berapa? Misalkan 10.000. Minumnya 5.000. Es teh manis jadi 15.000. Kali 12. 15.000 kali 500 anak yatim dulu. Baru kali 12. Gitu. Manjur. Manjur. Gitu. Jangan dioperasi juga, jangan diurak-urak, jangan. Kan udah dari lahir udah ada. Gitu. Itu kan buat tolak bala dia. Tolak bala aja ya Pak Haji ya. Iya Pak Haji. Mudah-mudahan saya bisa ini. Harus. Harus. Nah ini Pak Haji, masalah toko sembako ini kan sangat memperhatinkan sekali Pak Haji. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain sholat badiah qobliyahnya jangan Kalau bolong. badiahnya nggak bolong Pak Haji. Sedekah uangnya ini yang belum. Paksain sedekah ya, Pak Haji, subuhnya ya. mau berapa aja sedekah subuh. Sedekah subuh itu kan kadang 20.000 Pak Haji saya simpan. Itu ditransfer ke sini juga ya Pak Haji ya. Kesini, ya. Sebulan sekali gitu nggak apa-apa ya Pak Haji Ya. ya. Oh iya. Nah, Apalagi? adik saya ini kan janda Pak Haji. Ya. Nggak punya usaha.
Setiap dagang dia bangkrut Pak Haji. Tiap dagang nggak laku gitu. Yang saya terangin ke ibu sama kayak Sama adik ini. ibu, sama. Hmm. Tadi nggak boleh punya sifat 18. Nggak boleh punya sifat 18. Sama saya terangin. Saya nerangin ibu, dia tinggal nyontek aja. Nggak mungkin saya nerangin 2 kali. Sama. Sekarang gede cemburu apa gede hajat? Gede hajat. Gede Nggak hajat. boleh cemburu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh jengkel. Sama. 11-12. Iya ya Pak Haji. Ya. Terus apa lagi? Udah Pak Haji. Ajarin, cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Harus cair setiap bulan 10 miliar. Biar rame. Uang bibit dari Pak Haji disimpan, jangan untuk belanja, kita ngumpul untuk mancing. Nanti bahasanya diolah sendiri lagi, bahasa Lampung boleh. Ini contoh di YouTube Pak Haji Marco ada, di kertas juga ada bunyinya. Nanti Ibu modifikasi sendiri biar menyatu dengan hati Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggil, ganteng, ganteng, ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, ulang-ulang. Itu setiap waktu. Setiap waktu boleh. Habis sholat boleh. Waktunya pas longgar. Seperti ini diucapkan minimal 9 kali. Ya. Harus. Itu ada contohnya. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Dan harus cair 10 miliar. Amin. Makasih Lunasin Pak Haji. utangnya, kasih Iya. modal adeknya. Iya. Gitu. Oke? Oke. Sip. Cair 10 miliar. Kasih Pak Harus. Haji. Harus cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Ya. Tunggu ya. Waalaikumsalam. Yuk duduk. Tinggal di mana? Cengkareng. Kesini sama siapa? Sama anak. Anaknya berapa semuanya? Dua. Ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 laki perempuan. Laki. Udah nikah belum? Udah. Nomor 2 Belum. belum. Ya. Sehari-harinya apa anaknya nomor 2? Kerja. Kerja di mana? Di dekat rumah ada kerjaannya di resto F&B di F&B. Iya. Bagian apa? Bagian adminnya sama Jangan bagian nyicip ya. iya. Kamu tuh udah kurus banget. Kamu tuh kurus banget, lebih kurus dari mama. Jangan bagian nyicip ya. Yang nyicip biar aja Haji Marco. Jadi ibu kegiatan sehari-harinya apa? Jualan, Pak. Yang dijual apa? Sembako. Sembako. Jadi di rumah ibu sama putrinya aja. Iya. Nah ibu cerai mati cerai hidup. Mati. Cerai mati. Udah berapa tahun? 1 tahun ini. 1 tahun ini. Sebelumnya apa suami kegiatannya? Sopir itu. Apa? Sopir. Supir? Iya. Oh nyupirin apa?
bos gitu. Supir pribadi. Bus. Supir pribadi. Oh, supir pribadi. Iya. Oh iya. Sekarang